yang temukan di dalam video debat antara YNL Junior Channel. Ini adalah seorang debaters muda ya, harapan dari umat Kristiani. Begitu cerdas beliau untuk memberikan jawaban-jawaban, dan seorang pendebat dari agama Muslim, yakni saudara Alex Muslim ya. Nah, mereka sedang berdebat terkait dengan topik keselamatan ya, bagaimana cara keselamatan dan meraih untuk bisa mencapai surga menurut keyakinan agama masing-masing ya. Nah, di sini ada yang menarik ketika Alex Muslim mencoba bertanya tentang konsep untuk masuk ke surga menurut pemahaman agama Kristen ya. Dan ternyata Alex Muslim juga masih memikirkan sebuah penjelasan dari debat sebelumnya dengan seseorang pendebat yang lain di Rumah Apologet Kristen, yakni Amin Wijaya, yang sebelumnya pernah berdebat dengan Alex Muslim ini ketika berbicara mengenai keselamatan untuk mencapai surga di dalam versi agama Kristen dan agama Islam ya. Nah, di sini yang harus kita coba pahami bagaimana penjelasan yang sangat spektakuler dari seorang debater muda YNL Junior untuk menjelaskan kepada penanya pendebat dari Muslim ini bahwa konsep masuk ke surga versi Kristen ada persyaratan-persyaratan yang diajarkan di dalam Alkitab, dan juga hal yang sama juga nanti saya akan putarkan ketika hal tersebut ditanyakan kepada debaters yang lain, yakni Amin Wijaya. Oke, mari kita saksikan bersama cuplikan video ini yang saya ambil dari video dari channelnya YNL Junior atau saudara Yohanes Nelson. Tidak sempat bertobat atas dosa yang dia lakukan. Ingat, tidak sempat bertobat ya. Di detik-detik terakhir hidupnya tidak sempat bertobat atas dosa yang dia lakukan. Itu ada yang bilang masuk surga. Karena konsep kasih itu tadi, konsep grace, karunia, bapak kepada anak, manusia berdosa itu tetap masuk surga. Yang kedua, masuk neraka. Saat saya tanyakan, terus bagaimana dengan konsep grace itu bagaimana? Karunianya bagaimana? Kalau hanya dosa sesuai Yakobus 4:17, bisa membantu tapi tidak mau membantu, itu sudah berdosa. Ya kan? Kalau seperti itu juga masuk neraka. Bagaimana grace, kasih karunia masuk surga itu bisa diterapkan, itu bagaimana implementasinya? Yang ketiga yang menjawab, saya tidak tahu. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Saya bukan Tuhan. Kalau hanya seperti itu aja hak prerogatif Tuhan untuk memasukkan orang yang tidak beragama. Tidak usah dibahas kalau ngomongin hak prerogatif Tuhan, nggak usah ngomong di sini. Kita ngomongin konsep, aturan main bagaimana. Itu yang kita coba diskusikan dengan akal sehat. Baik, Pak Alex, langsung. Sebentar, kembali ke yang tadi satu. Ada orang yang bicara, yang melakukan perbuatan dosa tadi, tetap masuk surga karena grace kasih karunia. Ya kan? Itu kalau dosanya saya sebutkan mencuri kerupuk, tidak sempat bertobat di detik-detik terakhir, itu masuk surga. Ya kan? Tapi saat saya sebutkan jenis dosanya itu adalah memperkosa, membunuh ibu kandung. Ya kan? Apakah masih tetap masuk surga karena grace? Orang tersebut akan berpikir lagi untuk berani menjawab, ya tetap masuk surga. Kecuali ada satu orang di Irak itu yang berani mengatakan itu. Berani mengatakan setelah memperkosa membunuh ibu kandung, mati tidak sempat bertobat, tetap masuk surga. Saya sebutkan orangnya, Amin Wijaya. Dia mengatakan seperti itu. Itu, ya nggak apa-apa, itu pandangan dia. Ya saya hargai. Kan itu. Tapi apakah ya seperti itu? Bukankah di ajaran Kristen membunuh, memperkosa ibu kandung, ataupun mencuri kerupuk memiliki kadar dosa yang sama? Walaupun jenis perbuatan dosa yang dilakukan itu adalah berbeda. Jenisnya berbeda. Alex, langsung Pak Alex, biar Pak YNL. Nah, coba silahkan. Ya, silahkan Anda jelaskan ke saya. Ya kan?
Bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang kalau bapak ke anak tadi? Karena kasih. Bagaimana dengan syarat Tuhan harus maha adil? Apakah Anda mengakui syarat Tuhan itu harus maha adil juga atau hanya maha kasih saja? Itu silahkan kalau Anda bisa memahami pertanyaan saya. Baik, Pak Alex, terima kasih. Saya langsung menjawab ya. Jelas Pak NL Jelas, pertanyaan. sangat jelas. Oke. Sangat jelas. Lanjut. Oke. Dijawab Pak Alex, seperti TKP. saya menjawab, Pak. Nah, inilah perbedaan presuposisi kita, Pak, soal keselamatan ya. Jadi, saya mau jawab seperti ini, Pak, dari awal ya. Jadi, konsep keselamatan, tadi saya sudah di opening statement saya katakan bahwa Allah lah yang berinisiatif memberikan keselamatan itu kepada manusia yang berdosa. Manusia dengan usaha apapun tidak mungkin mendapatkan keselamatan dari Allah. Only by His grace, hanya dengan anugerah saja, maka manusia diselamatkan. Bagaimana manusia diselamatkan? Sedangkan Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang maha suci, Allah yang adil. Saya menjelaskan dulu konsep ketuhanan kami. Di dalam kekristenan, konsep ketuhanan adalah Allah itu Allah yang luar biasa, Allah yang mulia, Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat digapai oleh manusia. Sampai sini Bapak, kita harus samakan persepsi. Itu Allah. Karena kita berbicara Allah, tidak mungkin manusia dapat mendeskripsikan tentang Allah. Manusia telah berdosa. Nah, Allah yang maha kudus, maha suci tersebut, dia harus menunjukkan atau memperkenalkan diri kepada manusia. Bagaimana dia memperkenalkan diri? Caranya adalah melalui Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu sendiri yang nuzul ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bapak tanya saya, Allah itu adil, Allah kasih. Benar saya katakan bahwa Allah itu kasih, Allah itu adil. Allah yang maha adil harus menghukum manusia yang berdosa. Namun Allah yang kasih, Allah harus mengasihi manusia yang berdosa, termasuk Bapak Alex dan juga saya, Pak Piong dan juga rekan-rekan. Allah yang kasih harus mengasihi manusia, tetapi Allah yang kudus, Allah yang adil untuk mempertahankan keadilan dan kekudusannya, maka dia harus menghukum manusia yang berdosa. Ingat konsep darah yang saya katakan tadi, harus ada pengorbanan sehingga penebusan, pengampunan dosa itu harus diselesaikan. Caranya adalah melalui darah. Karena kasih Allah yang besar, Pak, Allah mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus, mengutus anaknya yang tunggal untuk datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Allah yang kasih, dia mengasihi. Allah yang adil, dia harus menghukum. Caranya agar kasih dan keadilan itu bersatu, maka harus ada namanya pengorbanan. Pertanyaannya, siapa yang layak untuk mengorbankan dirinya sehingga dapat menebus manusia yang berdosa? Tidak ada yang mampu menjadi wakil tersebut. Dia harus suci, dia harus kudus, dia harus mulia. Itulah baru menggenapi penebusan. Karena kalau Pak Alex baca Imamat pasal 4, Imamat pasal 7, silahkan nanti dicari, harus ada darah. Dan binatang yang dikorbankan, Pak, bukan binatang biasa, binatang yang tidak bercacat. Nah, itulah konsepnya, Pak. Nah, di dalam kekristenan, Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Nah, anak domba Allah itulah yang harus menjadi korban. Harus menjadi korban. Dia yang suci, dia yang kudus, dia yang tidak berdosa. Dialah yang harus layak untuk menggantikan manusia yang berdosa. Di mana kasih dan keadilan Allah itu ditegakkan? Yaitu di dalam karya salib. Allah yang kasih mengasihi manusia harus menghukum. Allah yang adil harus mengadili. Dan Allah menghukum. Allah menimpakan dosa manusia melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan itu keadilannya. Manusia dihukum selesai. Akhirnya apa? Ketika dampak daripada korban tersebut, maka manusia mendapatkan keselamatan. Ketika manusia yang sudah ditebus melalui korban Yesus Kristus, seperti Tuhan katakan bahwa
Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sebagai orang percaya harus hidup, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita diubahkan, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita dikuduskan, kita dibenarkan. Oleh sebab itu dengan tubuh yang telah dibenarkan, tubuh yang telah dikuduskan, barulah manusia bisa menghampiri Allah yang kudus. Tanpa karya itu, maka tidak akan bisa manusia untuk menggapai surga. Terus Bapak katakan tadi, loh enak dong kalau begitu, sudah ditebus sama Tuhan Yesus, berarti bebas dong melakukan dosa. Allahu Akbar. Tidak demikian. Di dalam konsep kekristenan, kalau dosa sekecil apapun pasti dihukum, apalagi perkosa orang dan mati. Saya mau katakan Pak dengan tegas, ketika seorang Kristen dia perkosa orang dan mati di tempat, saya mau katakan bahwa hukumannya adalah neraka. Hukumannya adalah neraka, Pak. Sekali lagi, ketika saya memperkosa ibuku, membunuh saudariku, dan saya tidak bertobat, maka hukuman saya pasti dosa. Memang Pak, di dalam kekristenan ada nama istilah hyper grace. Hyper grace itu orang bilang gini, kalau sudah diselamatkan berarti bebas dong berbuat dosa. Tidak. Tidak bisa demikian. Kalau lu berbuat dosa, berarti hukuman adalah neraka. Dan orang bilang Kristen, tapi dia masih melakukan dosa, berarti saya mau katakan bahwa dia bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dia bukan murid Yesus. Murid Yesus harus saling mengasihi, harus saling mendoakan, harus saling memberi, harus saling menolong. Seperti itu. Tetapi ketika dia menyimpang daripada hal tersebut, maka hukumannya tetap dosa, Pak. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, bisa teman-teman muslim pakai ini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi, kalau orang Kristen yang bilang dia Kristen, Pak, percaya Tuhan Yesus, terus dia melakukan dosa, berarti dia bukan orang Kristen, dan hukumannya jelas, Pak, neraka. Yakobus 4 ayat 17 yang Bapak kutip tadi. Jelas, kalau lu tahu tentang perbuatan baik, tapi lu tidak melakukannya, maka itu dosa. Betul yang Bapak kutip itu betul. Orang Kristen pun mengimani hal tersebut. Nah, konsep hyper grace, Pak Alex, hyper grace itu, Pak, itu seperti saya mau tunjukkan salah satu hadis ya, Pak. Itu tentang Al-Ghazali, Pak. Mungkin Bapak bisa bantah, boleh nggak apa-apa nanti. Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa orang Muslim, Pak, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, berzina, membunuh, yang penting kalau dia tetap Islam, maka dia akan masuk surga. Wow, bagaimana demikian? Kalau Bapak sanggah, berarti saya pun sama, Pak, kita. Kalau Bapak menyanggah statement itu, Pak, berarti sama. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus masih melakukan dosa, berarti dia bukan murid Yesus. Dia hanya orang Kristen, Pak. Kalau orang Kristen banyak yang KTP, tapi untuk menjadi murid Yesus sedikit. Artinya apa, Pak? Masih banyak yang hidup tidak sungguh-sungguh. Hidup gak karu-karuan, mabuk-mabuk dan lain sebagainya. Nah, berarti dia tidak menunjukkan pribadi dia sebagai orang yang telah ditebus. Orang yang telah diselamatkan, Pak. Orang yang telah diselamatkan pasti hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Buah roh, Pak. Buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Luar biasa. Ada keadilan dan ada penguasaan diri. Pak, itu luar biasa. Dan orang Kristen yang sungguh-sungguh, Pak, pasti keren banget. Hidupnya, Pak, tidak ada akal bulus, tidak ada tipu lagi di dalam dirinya. Poinnya adalah dia sungguh-sungguh, Pak. Tapi kalau KTP doang, Pak, saya mohon maaf jika saya salah, Pak, ya. Kalau orang Muslim pun, Pak, cuma KTP, Pak, nggak taat seperti Pak Alex ini, ya pasti Pak Alex juga akan bilang, oh kamu masa baik-baik kamu buat jahat kok mau surga? Nggak mungkin dong, Pak, ya kan? Demikian, Pak, penjelasan saya, Pak. Tuhan memberkati, Pak. Baik, terima kasih. Teman-teman, kita sudah melihat begitu tegas
dan begitu berwibawanya penjelasan dari saudara kita ya, debater muda Kristen ya, debater masa depan Kristen YNL Junior ini ya, dan seakan-akan dia sebagai seorang dosen S3 yang menjelaskan kepada seorang mahasiswa terkait dengan konsep keselamatan di dalam kekristenan begitu terperinci dan begitu jelas ya, ditunjang dengan dalil-dalil ya, sehingga pemahaman yang ingin ditanyai oleh Alex Muslim ini jelas ya, penjelasan tersebut tidaklah berlawanan dengan konsep keselamatan yang selama ini dipahami oleh setiap orang Kristen ya. Alex Muslim ini mencoba membenturkan ya pendapat dari seorang debater lainnya, yaitu Amin Wijaya dari Rumah Apologet Kristen, untuk dibenturkan dengan pemahaman YNL Junior ini. Padahal kalau kita lihat sendiri apa yang dijelaskan oleh debater muda YNL Junior ini sama seperti yang dijelaskan oleh Amin Wijaya kepada Alex Muslim ya. Tetapi memang seperti itulah ya, umat-umat ini mereka berusaha untuk mematahkan argumen-argumen penjelasan kita terkait dengan konsep keselamatan dengan membuat pernyataan-pernyataan yang memang tidak seperti yang bagaimana dinyatakan oleh para debater kita sebelumnya. Coba teman-teman saksikan yang akan saya tunjukkan ini. Ya, saya ambil dari video lama di MN Record. Ya, di mana di sini sang debater kita Amin Wijaya dari Rumah Apologet Kristen telah menjelaskan apa yang persis sama seperti yang dijelaskan oleh YNL Junior tentang konsep keselamatan di dalam kekristenan ya, bahwa orang yang memperkosa, orang yang membunuh orang tua atau bahkan membunuh orang lain itu jelas tidak masuk surga ya. Nah, ini yang penjelasan ini yang dipelintir oleh Alex Muslim, bahwa Amin Wijaya mengatakan bahwa orang yang memperkosa ketika dia sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat itu tetap masuk surga ya. Itu yang dikatakan juga sebagai hyper grace oleh sang debater YNL Junior ya. Nah, coba kita saksikan teman-teman cuplikan video ini ya. Mari kita saksikan bersama. KTP tadi ya Pak ya, Kristen KTP tadi mungkin ya itu ya maksudnya. Iya, ya? betul. No, bukan. Tunggu, bukan. Saya sanggah. Sorry Pak Emen, saya sanggah. Baca sekali, baca pelan-pelan sekali lagi. Pelan, kata demi kata. Pertama, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi untuk tujuan ke sorga itu melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Benar gak? Inti dari kalimat tersebut untuk masuk ke sorga adalah melakukan kehendak Bapa. Betul tidak? Nah itu Pak Alex, itu keyakinan orang Kristen seperti itu Pak ya, kalau kita mau memahami. Ya, saya mencoba mengikuti aturan main di ajaran Kristen, kan saya tidak mencampurkan dengan Islam. Betul. Sekarang benar gak Pak Emen? Yang untuk ke sorga ialah melakukan kehendak Bapa. Oke? Benar gak kalimat itu? Jelas ya? Itu kan jelas yang diajarkan selalu oleh. Jelas ya? Oke. Sekarang kita pengen tahu kehendak Bapa di sorga itu apa Pak Emen? Oke? Kita buka Yohanes 6 ayat 40. Itu kan yang melakukan kehendak Bapa masuk ke sorga. Kita buka Yohanes 6 ayat 40. 6:40. Apa itu kehendak Bapa? Ini yang sering dipakai umat muslim. Saya sangkal. Ini Pak ya? Yohanes 6:40. Sebab inilah kehendak Bapakku, itu Pak ya, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Syarat masuk surga ialah sesuai dengan Matius 7 ayat 21. Tuhan, Tuhan bukan aku yang menyembuhkan, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang masuk dalam kerajaan surga. Di Yohanes 6:40 bahwa syarat masuk ke surga adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu percaya kepada anak yang akan membangkitkan di akhir zaman dan memberikan hidup kekal. Jadi jelas ya kekristenan itu.
Ya, di sana kan dari yang coba disampaikan oleh Pak Jual Batu itu tadi kan konteksnya kan hanya percaya ya di sana kalau saya coba pahami ya. Sementara ini saya coba compare dengan Islam nih. Kalau di Islam itu untuk syarat masuk surga itu kan jelas pertama harus percaya, dan yang kedua itu kan perbuatan baik. Seperti itu. Tentu kalau dari dalam Islam, siapa yang tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Muhammad sebagai rasulnya, tentu tidak akan masuk surga, kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang perbuatan? Nah, perbuatan ini untuk orang Islam yang dia itu pahala versus dosa, seperti itulah. Itu syarat untuk masuk di surganya Islam. Sementara kalau saya coba tangkap dari Pak Jual Batu tadi, hanya cukup percaya, itu pasti masuk surga. Terbukti tadi Pak Jual Batu juga saat saya tanya, berarti setelah bertobat menuju Tuhan Yesus melakukan perbuatan membunuh, berdosa dan sebagainya, memperkosa ribuan wanita dan sebagainya, mati, masuk surga. Nah, kan seperti itu yang tadi saya tangkap dari Pak Jual Batu. Nah, itu saya rasa, menurut saya itu ada permasalahan di ajaran agama Kristen. Tidak ada permasalahan. Kalau seseorang Kristen sampai memperkosa sampai ribuan kali, itu dia nggak punya otaknya, dia mempermalukan agama Kristen dan mempermalukan Yesus. Seorang Kristen harus bisa menunjukkan kekristenan. Masuk surga atau masuk neraka? Tadi saya bilang, kalau sampai ada orang Kristen kayak gitu, itu bukan Kristen, itu hanya memalukan. Sedangkan di ajaran Kristus, tidak boleh memperkosa. Tidak boleh memperkosa. Gitu. Iya, masuk surga apa neraka, saya bertanya. Saya bilang ya Pak ya. Saya bilang. Muter. Loh, Pak, saya nggak pernah muter. Yang muter Pak Alex dari tadi. Saya nanya Qurannya di mana, dalilnya itu. Kalau saya tidak boleh makan babi gitu. Saya mau mengingatkan kembali, kita mengingatkan kembali, Bapak ingin belajar apa yang diyakini Kristen, itu dengar aja dulu yang dijelaskan Pak Jual Batu, nanti kita bertanya nanti, gitu Pak ya. Jadi jangan menyangga gitu Pak. Begitu juga nanti pada saat nanti Pak Jual Batu mungkin bertanya kepada Bapak, sama ya, seperti itu. Pasti saya tanya, gitu. Jadi syarat masuk ke surga ialah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Ada lagi. Ya, bagaimana setelah Anda menjadi Kristen? Bapak jangan langsung persepsikan langsung orang Kristen langsung berbuat jahat. Itu Anda memfitnah. Pak Emen cari di search, domba-dombaku mendengar suaraku. Domba-domba di Alkitab, domba-domba mengenal suaraku. Yohanes 10 ayat 27. Baca. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku kenal mereka dan mereka mengikuti aku. Setiap orang Kristen akan mendengar, melaksanakan apa yang Yesus perintahkan. Salah satu yang Yesus perintahkan, ya kan, Anda boleh, ya Pak, saya kasih tahu ya, semuanya yang benar, orang Kristen boleh berbuat apa saja, kecuali cuma satu yang orang Kristen yang nggak boleh perbuat, tidak boleh berbuat dosa. Nah, makanya saya itu bertanya, bila berbuat dosa itu masuk ke neraka apa tidak? Kan tadi saya bertanya seperti itu. Kan tadi kan saya sudah bilangin. Oke, sekarang ya. Jawab Pak Alex. Kalau sudah dijawab. Yang muter-muter kan, apa? Masih kurang ya Pak? Masih kurang ya Pak ya? Masih kurang. Kan, oke, Pak Men. Matius 1:21 buka. Tadi Anda menjawab kan masuk surga, tetap masuk surga. Anda tadi menjawab seperti itu. Ada salah paham Pak. Kok salah seperti itu? Ya, silahkan kalau diralat. Silahkan kalau diralat. Matius 1 ayat 21 mengatakan, bentar Pak ya. Ya. Matius 1 ayat 21 Pak ya. Ini muter-muter juga nih jadinya. Ininya apa?
Sebenarnya ini saya channel tuh saya. sekarang ini nggak usah memakai dalil-dalil seperti itu. Tolong, saya juga tidak hafal Quran. Apa? Saya juga Iya, nggak, kalau karena gini ditanyain, Pak, ya apa apa ini hanya namanya? saya hanya mengikuti bagaimana sih aturan main di ajaran agama Ini Pak, Kristen, hanya Matius gitu 1 ayat aja. 21. Kesimpulannya aja Pak. Mungkin beliau ingin mendapatkan kesimpulan apa yang diyakini oleh orang Kristen ya. Oke. Pak Alex, cukup dengan Pak jual batu atau udah banyak nih yang antri ingin menjawab Bapak juga nih. Tetapi Ya mungkin bagaimana? kalau Cukup. makanya tadi mungkin ada beberapa orang dari pihak Kristen, mungkin yang lainnya, jadi biar apa namanya, nggak kesannya head to head antara saya dengan Pak jual batu gitu loh. Karena diskusi Oke. santai saja. Boleh Pak jual batu dulu simpulkan dulu karena Pak Alex belum bisa menerima yang Bapak bilang tadi. Coba Bapak simpulkan apa yang dia ingin tanyakan, baru nanti saya masukkan yang lain juga nanti. Bahwa keyakinan umat Kristen itu adalah yang tadi yang saya nangkap itu, dan saya juga sudah yakini adalah, pertama kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Tanpa kita percaya, perbuatan baik apapun itu tidak akan menyelamatkan. Itu yang dikatakan oleh Pak Amin. Gitu, Ya sama di Islam juga. Oke, kita sudah menyaksikan ya teman-teman, bagaimana pemahaman kekristenan tentang keselamatan dan jalan menuju ke surga, apa yang sudah dijelaskan oleh pendebat-pendebat kita ya, yang kita banggakan ya, yakni seperti yang pendebat muda YNL Junior ya, dia akan menjadi pendebat untuk prospek masa depan kita, dan juga pendebat yang senior kita, Bapak Amin Wijaya. Semua penjelasan mereka itu adalah sama dan tidak ada perbedaan ya. Itu yang kita harus catat dan kita sudah saksikan bersama, walaupun dari pendebat-pendebat Muslim mereka mencari cara untuk membenturkan pendapat-pendapat ini ya. Oke, itu saja kajian kita kali ini teman-teman. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Salam kebajikan.